Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Segala puji hanya milik Allah, segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur, yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur. Dari nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa mengulas ceramah mengenai materi yang baik ini, dan insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi akhirul zaman, seorang nabi yang lahirnya saja membuat goncangan alam semesta, membuat heboh para malaikat Allah, yang kalau bukan karenanya tidak akan Allah ciptakan alam semesta ini. Semoga keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya mengikuti sunnah-sunnahnya mendapatkan syafaatnya. Pada kesempatan ini saya akan sedikit menjelaskan kembali mengenai seni dalam agama Islam. Sebelum itu perkenalkan nama saya Aulia Hawa Esa dengan NIM 22508030111140 dari Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan dengan jurusan Teknologi Hasil Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Brawijaya. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam pemaparan materi yang pertama mengenai definisi dari seni sendiri. Definisi seni menurut KBBI ialah keahlian membuat karya yang bermutu yang dilihat dari segi kehalusannya, keindahannya, dan lain sebagainya. Makna lain yaitu karya yang diciptakan dengan keahlian yang luar biasa, seperti contohnya ada seni tari, lukisan, seni ukiran, dan lain sebagainya. Seni sendiri itu menunjukkan pada keahlian tertentu yang bisa menghasilkan karya yang bermutu dan dapat dinikmati oleh banyak orang. Materi selanjutnya yaitu perlu kita ketahui bahwa bukankah hukum musik itu haram karena musik itu ilatnya melalaikan, serta dalil dari Al-Quran terdapat pada surah Al-Luqman, surat ke-31, ayat 6-7. Materi selanjutnya mengenai batasan-batasan seni dalam musik, di mana seringkali orang lebih menyenangi jenis-jenis musik yang terkadang bisa membuat kita lalai dan jauh dari agama. Seperti contohnya yaitu musik-musik rock yang bernuansa keras dan bukan musik-musik yang islami ataupun rohani. Jadi jika dikatakan ada ulama yang mengharapkannya, maka hal itu benar. Tetapi jika dikatakan bahwa sudah ijma haram, maka itu yang dikatakan tidak tepat. Karena soal musik ini memang soal ikhtilaf sejak dari dulu. Asy Syaukani menegaskan bahwa soal nyanyian baik diiringi dengan musik atau tidak itu sudah diperselisihkan sejak zaman dahulu. Adapun mazhab Asy Syafi'i memerinci hukumnya. Ada kondisi menjadi mubah dan ada yang makruh dan serta ada pula yang haram. Asy Syaukani juga berpendapat bahwa punya kitab khusus yang membantah pendapat yang mengharamkan mendengarkan lagu secara mutlak. Nama kitabnya pun berjudul Ibtal Dakwa al-Ijma' ala Tahrimi Mutalaki Asama, bahwa membatalkan klaim ijma tentang haramnya mendengarkan nyanyian secara mutlak. Lalu ada beberapa para ulama yang berpendapat tentang haramnya musik ini. Yang pertama ada Imam Malik bin Anas.
Malik bin Anas ini lahir di Madinah pada tahun 711 Masehi atau 90 Hijriah dan meninggal pada tahun 795 Masehi atau 174 Hijriah. Beliau adalah pakar ilmu fikih dan hadis serta pendiri mazhab Maliki, juga merupakan guru dari Muhammad bin Idris, pendiri mazhab Syafi'i. Imam Malik bin Anas, beliau berkata, barang siapa membeli budak, lalu ternyata budak tersebut adalah seorang bidu wanita atau penyanyi, maka hendaklah dia kembalikan budak tadi karena terdapat aib. Tokoh ulama yang kedua yang berpendapat tentang seni musik yaitu ada Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah An-Nu'man bin Sabit bin Zuta bin Marzuban, lebih dikenal dengan nama Abu Hanifah. Beliau merupakan pendiri dari mazhab fikih Hanafi. Imam Abu Hanifah membenci nyanyian dan menganggap mendengarnya sebagai suatu perbuatan dari dosa. Tokoh selanjutnya yaitu Imam Asy-Syafi'i. Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, atau singkatannya Imam Asy-Syafi'i, adalah seorang mufti besar Sunni Islam dan juga pendiri dari mazhab Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i beliau berkata, nyanyian adalah suatu hal yang sia-sia yang tidak kusukai, karena nyanyian itu adalah seperti kebatilan. Siapa saja yang sudah kecanduan mendengarkan nyanyian, maka persaksiannya tertolak. Tokoh ulama yang keempat ada Imam Ahmad bin Hambal. Ahmad bin Hambal adalah seorang ahli hadis dan teologi Islam. Ia lahir di Meri, Turkmenistan, utara Afghanistan, serta ia dikenal dengan nama Imam Hambali. Beliau sendiri lahir pada 780 Masehi dan meninggal pada 2 Agustus pada tahun 855 Masehi. Imam Ahmad bin Hambal, beliau berkata, nyanyian itu menumbuhkan kemunafikan dalam hati dan aku pun tidak menyukainya. Poin yang selanjutnya yaitu jadi ketika ada hadis yang mengatakan bahwa akan ada sekelompok orang yang menghalalkan zina, sutra, khamar, dan alat musik, maka itu tidak bisa disimpulkan semua hukumnya sama. Zina, zina sendiri itu sudah jelas haram hukumnya. Sutra itu haram bagi lelaki, akan tetapi halal bagi wanita juga sudah jelas. Khamar sendiri hukumnya sudah jelas sangat haram. Untuk alat musik sendiri, itulah yang menjadi topik ikhtilaf para ulama. Seandainya memang hadis ini sangat jelas bermakna mengharamkan suatu musik dan tidak mungkin ada ikhtilaf ulama dalam persoalan ini. Lalu kita akan membahas tentang hadis. Tentang hadis sendiri bahwa akan ada umat Islam yang menghalalkan mas ma'azif atau alat musik, maka Asy-Syaukani menjelaskan bahwa tidak semua hal yang disambung ataf wawu itu konsekuensinya hukumnya sama. Bisa jadi ada sejumlah hal disambung dengan ataf wawu, akan tetapi hukumnya berbeda. Argumentasi besarnya terdapat pada surat An-Nahl, surat yang ke-90. Tak terasa kita sudah sampai di penghujung presentasi. Kepada Naila dan Aridi, apakah ada yang ingin dipertanyakan? Baik, terima kasih untuk kami mohon izin bertanya.
Tadi kan dijelaskan bahwa terdapat seni yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Berikan contoh seni yang tidak diperbolehkan dalam Islam dan mengapa seni tersebut tidak diperbolehkan dalam Islam. Terima kasih. Eh, Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Naila. Sebelum saya menjawab pertanyaan dari Naila, saya akan menambahkan sedikit poin-poin di dalam seni dalam Islam ini. Jadi, macam-macam seni dalam ajaran agama kita itu, yang pertama ada seni musik, seni rupa, seni tari, seni bela diri, seni drama, seni kriya, seni tata boga, dan seni sastra. Lalu ada poin pandangan Islam terhadap seni. Jadi Islam melalui Al-Quran sangat menghargai seni. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak umatnya untuk memandang seluruh alam ini yang telah diciptakan dengan serasi dan indah. Seperti dalam surat Al-Qaf ayat 6 yang artinya, maka apakah mereka tidak melihat akan langit yang ada di atas mereka, bagaimana kami meninggalkannya dan menghiasnya, dan langit itu tidak mempunyai retak-retak sedikit pun. Lalu poin yang saya ingin tambahkan yaitu mengenai batasan seni dalam Islam sendiri. Jadi ada beberapa batasan-batasan dalam Islam atau larangan dalam Islam terhadap berbagai seni, seperti seni patung, di mana ada beberapa alasan yang melarang terhadap seni ini, yaitu dalam surat Al-Anbiya ayat 21, di mana diuraikan tentang patung-patung yang disembah oleh ayah Nabi Ibrahim dan kaumnya. Selain itu, ada batasan dalam seni musik, di mana seringkali orang lebih menyenangi jenis-jenis musik yang terkadang bisa membuat kita lalai dan jauh dari agama. Baik, saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan dari Naila. Saya ulangi pertanyaannya, manakah yang termasuk seni yang tidak diperbolehkan dalam Islam? Menurut saya memang ada sebagian seni yang menurut beberapa pandangan sendiri dilarang oleh agama Islam. Seperti contohnya seni pahat atau patung. Dahulu ini memang seni ini secara tegas terlarang karena patung-patung tersebut dijadikan sarana ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Apakah sudah menjawab pertanyaannya? Baik, saya akan menambahkan sedikit lagi poin yang ingin saya sampaikan. Eh, Seni dalam Islam ini menurut saya merupakan ekspresi keindahan tentang alam, kehidupan, dan manusia yang sejalan dengan nilai-nilai Islam, serta mempertemukan dengan hakta tahu kebenaran. Lalu, eh, memang ada sebagian seni yang menurut beberapa pandangan dilarang secara Islam. Dan poin yang terakhir yang ingin saya sampaikan mengenai sebuah karya seni juga bernilai haram manakala mengandung unsur yang dilarang Allah Subhanahu wa taala, seperti memamerkan aurat wanita atau pornografi. Sesuatu dikatakan sesuai dengan fitrah kalau sesuatu itu tetap berada di jalan yang lurus dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut oleh agama Islam. Baik, akhir kata sampailah ceramah saya pada bagian penutup. Sebagaimana tidak ada gading yang tidak retak, apa yang saya sampaikan tadi juga pasti tidak luput dari kekurangan dan kesalahan. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, terkhusus saya pribadi. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.